Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang kembali di rumah aku di catatan Fafa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat, sehat lahir dan batinnya, juga harus sehat iman dan Islamnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Gak kerasa ya teman-teman, sudah di penghujung bulan September lagi. Berarti sebentar lagi kita akan beralih ke bulan Oktober. Semoga di bulan Oktober nanti kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya teman-teman. Baik pula iman dan Islamnya, baik pula rezekinya, baik pula segala urusannya. Baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk itu yuk kita siapin dari segi keuangan aja dulu ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemarin aku sudah bongkar budget bulan September dan sekarang jadi sudah kosong lagi ya dompet budgetingnya. Dan untuk hari ini aku akan siapin atau cash tapping untuk budget bulan Oktober. Yang saat budgetin itu yang harus kita siapkan adalah pastinya buku budget ya teman-teman. Kemudian dompet atau amplop untuk cash stuffingnya. Kemudian adalah yang utama ini uangnya. Ini jatah uang aku bulan ini dari suami sebesar 15 juta ya. 1 2 3 4 5, satu jepitnya 1 juta. Jadi ini adalah 5 juta. Dan ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, satu jepitnya 1 juta. Jadi ini ada 10 juta ditambah 5 juta sama dengan 15 juta rupiah. Nah ini buku budgetnya seperti biasa karena aku itu budgetnya untuk buat 1 tahun sekali. Jadi aku nggak perlu ribet buat budget setiap bulan ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru lihat video aku, ini aku sedikit jelaskan ya. Ini cara buat budget aku yang simple banget. Ini cocok buat teman-teman yang nggak suka ribet, cocok buat teman-teman yang sibuk, punya anak banyak, yang bekerja. Jadi aku buat budgetnya nggak tiap bulan teman-teman, karena pengeluaran tiap bulan itu kan rata-ratanya hampir sama. Kalaupun ada adjust nanti di akhir tahun atau kalau bisa masih kita tambahkan sini angkanya tambah berapa gitu. Karena poin-poinnya sama aja. Kalaupun ada poin tambahan biasanya aku tinggal tambah aja di bawah teman-teman. Jadi nggak usah ribet lah. Ini kan budget untuk kita, yang buat kita. Jadi kita pasti memahami banget keuangan kita. Kecuali kita kerja di perusahaan pastinya harus sempurna ya teman-teman. Setiap selisih 1% pun akan ditanya pertanggungjawabannya ya teman-teman. Baik itu oleh perusahaan maupun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi budget aku ini simple banget. Biasanya aku buat 1 tahun sampai ke sini. Karena kemarin itu aku buatnya di bulan Agustus. Sebetulnya aku udah buat sampai 2022 Desember itu udah buat. Tapi karena kemarin ada perubahan yang signifikan. Jadi aku buat ulang teman-teman. Nah, jadi aku hanya seperti ini. Jadi kolom intinya itu adalah 3 kolom, 1 nomor urut, kemudian keduanya item, ketiganya budget atau anggaran yang kita targetkan. Kesininya adalah bulan-bulan. Kita buat 12 kolom kalau 1 tahun, kalau 6 bulan kita buat 6 kolom saja. Jadi seperti itu ya teman-teman, simple banget. Nah, jadi hari ini aku tinggal cash stuffing aja, nggak usah buat budget lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya teman-teman. Kemudian ini jatah aku dari suami sebesar 15 juta. Ini untuk ngurus kebutuhan sehari-hari, juga untuk mengurus biaya operasional kosan ya teman-teman. Jadi wajarlah kalau banyak karena aku juga harus ngurus kosan ya, bukan untuk pribadi aku atau keluarga aku aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari item pertama ya teman-teman. Di sini ada orang tua. Jatah untuk orang tua ini aku sebulannya sebesar 500.000 rupiah. Ini ada bedak cair. Ini posnya orang tua dan mertua, karena orang tua aku sudah tiada, jadi ini untuk mertua aja sebanyak 500.000 rupiah. 3, 4, 5. Kita langsung masukkan saja. Jangan lupa langsung kita checklist ya teman-teman. Jatah orang tua 500.000 sudah. Selanjutnya adalah sedekah. Sedekah di sini aku targetkan sebesar 1.200.000 untuk 1 bulan. Antara lain untuk anak yatim, masjid, pesantren, juga untuk Jumat Berkah. Jadi dibagi-bagi ya teman-teman. Sebetulnya nggak banyak. Jadi jatahnya ada yang 100, ada yang 200 gitu, ada yang 400. Nggak semua dalam satu pos.
Nah ini satu jepitan ini 1 juta ya teman-teman, jadi tambah 200 sama dengan 1.200.000. Selesai, langsung kita checklist di kolom sedekah. Kita lanjut ke poin nomor 3, yaitu bekal anak sekolah. Anak 1 aku 1.300.000. Ini amplopnya kita gabungkan dengan anak yang kedua, Rp500.000 untuk anak SMP. 500.000. Kemudian dengan uang jajan, ini uang jajan di rumah 200.000 sebulan karena memang kita termasuk jarang ya. Nah, jadi ini aku gabungkan 3 poin ya, masuk ke satu amplop uang jajan. Nanti kalau untuk anak yang pertama biasanya aku langsung kasih bulanan 1.300.000. Kalau untuk anak yang kedua yang masih kecil SMP, aku kasih mingguan. Kita checklist untuk jatah anak 1, anak 2 juga jajan. Kita lanjut poin kelima, ini ada LLW, singkatan dari listrik, ledeng, wifi. Ini untuk rumah aku, juga untuk 3 kosan aku sebesar 3.500.000. Biasanya aku untuk listrik sama ledeng itu kurang lebih Untuk wifi biasanya 1.400.000 kan flat itu tiap bulan, sedangkan yang sisanya 1.800.000 itu untuk listrik. Kalau listrik fluktuatif bisa sampai 1,4 sampai 1,8 itu maksimalnya berdasarkan pengalaman. Jadi ini aku anggarkan dulu 1,8, kalau ada sisa nanti masuk ke tabungan teman-teman. Jadi kalau budgetnya tuh selalu digede-gedein teman-teman, daripada kurang di tengah jalan bingung ngambilnya dari mana ya. Meskipun ada dana darurat, tapi kan kalau kita tahu itu bakal lebih, sebaiknya langsung diposkan atau dianggarkan. Lanjut ya teman-teman, kita kasih tanda dulu checklist di poin nomor 5. Selanjutnya di poin nomor 6, bulanan. Nah, bulanan ini adalah untuk jatah aku belanja bulanan seperti kebutuhan cuci-mencuci ya teman-teman, kemudian mandi, kemudian tisu, minyak goreng dan lain-lain sebagainya. Nah, ini jatahnya 1.500.000. 1, 2, 3, 4, 5 untuk jatah bulanan. Selanjutnya kita checklist. Lanjut ke poin nomor 7. Poin nomor 7 ini 1.500.000 untuk makan ya teman-teman. Ini untuk makan 1 bulan. Biasanya aku bagi menjadi 5 minggu teman-teman. Jadi dalam sebulannya itu aku anggap 5 minggu. Meskipun kadang-kadang 4,5 sih ya kebanyakan. Nah, sisanya seperti biasa akan kita masukkan ke dalam tabungan. Jadi kita anggarkan dulu aja besar teman-teman supaya kita nggak bingung. Ini aku pakai 50-an biasanya supaya pada saat pakai ke pasar nggak terlalu gede semua uangnya. Kadang-kadang juga kan suka nggak ada kembalian. Jadi yang 100-nya aku gunakan uang 50-an. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini masing-masing 300 aku jepit-jepit. Ini untuk belanja mingguan ke pasar, jatah seminggunya 300.000, nggak jauh dari itu. Nah, ini aku jepitin ada 5 jepit ya teman-teman. Jadi nanti kalau tiap ke pasar aku tinggal ngambil satu jepit aja teman-teman. Udah dipermudah. Mungkin jadi sulit ya pada saat budgetingnya, tapi saat kesananya tinggal mudah, tinggal ngambil-ngambil. Gak usah nyiapin receh gitu. Nah, udah ini belanja mingguan. Langsung kita checklist ya teman-teman. Selanjutnya poin nomor 8 yaitu beras sebesar Rp200.000. Aku pakai uang 50-an aja karena satu karung 5 kilo itu biasanya harganya sekitar 60.000. Ini beras. Oh ya, aku satuin beras itu dengan gas ya. Ini seperti labelnya, gas dan beras. Gas di sini adalah 150.000. Langsung kita checklist aja.
Aku ulangi ya teman-teman. Jadi untuk beras 200.000, untuk gas 150.000. Ini untuk beras sudah ada. Untuk gas 150.000. Maaf berisik teman-teman. Kita lanjut ke poin nomor 10 ya teman-teman. Ini bensin. Bensin ini untuk jatah aku dan anak aku sebesar 200.000. Aku pakai 50-an aja deh biar gampang. Ini jatah aku sebulan sama anak aku. Ini juga kadang-kadang lebih ya teman-teman. Kita langsung masukin. Langsung kita checklist. Berikutnya adalah mama. Mama ini ada jatah aku jajan teman-teman. Jadi aku juga dapat jatah uang jajan sebesar 200.000 sebulan. Tapi kadang-kadang ya habisnya untuk anak-anak lagi, untuk keluarga lagi ya. Nggak sengaja aku beli bahkan bakso sendiri kan nggak mungkin gitu ya. Kecuali pada saat arisan ya, kumpul sama teman-teman. Jatah mama, kita checklist. Selanjutnya jatah pulsa. Ini jatah pulsa itu untuk anak aku dua-duanya sebesar 120.000, sedangkan 30.000-nya untuk aku. Jadi sebetulnya kalau di rumah kan kita nggak perlu pulsa atau kuota karena ada wifi. Jadi ini untuk jatah di luar. Jadi kalau anak-anak kan sekolah supaya komunikasi lancar, kalau ada apa-apa gampang. Jadi aku kasih mereka itu pulsa 1 bulan, 1 paket 60.000, 30 giga atau 1 giga per hari menggunakan Tri ya teman-teman. Aku juga pakai Tri. Kalau aku tuh karena jarang keluar, jadi aku pakainya harian teman-teman. Yang 1 hari 5.000 di Tri itu ada 1 hari 5 giga 5.000. Jadi begitu aku perlu keluar, kalau urgent dan lama itu baru aku beli pulsa. Kalau hanya sebentar sih kayak ke pasar atau ke mana gitu yang deket-deket, yang sebentar-sebentar, aku nggak usah beli kuota. Jadi nggak apa-apalah tanpa komunikasi berapa menit gitu teman-teman. Jadi ini untuk pulsa 150.000. Kita masukkan ke posnya. Selanjutnya bensin dan uang saku. Ini kita tandain dulu. Ini jatah arisan 200.000. Ini untuk arisan aku untuk menjaga silaturahmi ya teman-teman. Ini aku satukan dengan jatah mamah tadi ya. Ini harusnya aku tambah ciploknya, tapi aku belum beli. Kemarin beli, ternyata aku pakai untuk menabung. Udah selesai, lanjut ya teman-teman ke kas. Ini kas 100.000, kas ngaji dan sekolah anak aku. Jadi ini aku satuin ke jatahnya anak-anak. Nih uang jajan anak. Nanti ini juga aku perlu jiplok juga ya teman-teman biar lebih enak. Kadang-kadang aku juga lupa dimasukin masuk ke apa. Lanjut ke bensin dan saku. Ini bensin dan saku ini adalah untuk jatah papa ya. Sebulannya itu 1 juta dibagi dalam 5 minggu. Jadi ada masing-masing 200.000. Maaf banget ya teman-teman, ini ada pengamen yang lewat. Dan aku lagi tanggung-tanggungnya, kalau dipotong nanti malah lama lagi. Jadi aku selesaiin aja dulu ya sedikit lagi. Di sini aku pisah-pisahkan jatah seminggunya sebesar 200.000 menggunakan uang 50 ribuan supaya gampang kalau dipakainya, nggak usah tukar-tukar dulu. Selanjutnya aku jepit-jepitin. Jadi ini ada 5 jepitan. Jadi setiap minggunya, setiap hari Senin tinggal aku kasih 1 jepit sama bapak untuk ongkos bapak seminggu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya 5 jepit. Langsung kita masukkan saja ke potnya. Tinggal untuk sampah sebanyak 100.000. Nah ini yang tadi aku checklist dulu. Uang sampah di sini sebanyak 100.000 per bulan, itu bukan untuk iuran wajibnya ya. Jadi ini yang sunahnya. Jadi kalau ketemu aku ngasih, kalau kebetulan nggak ketemu sama mang sampahnya pada saat ngambil akunya pergi, ya kepaksa kali ya nggak kasih. Kita checklist dulu yang sampah selesai. Nah, selanjutnya di sini ada gaji pegawai. Gaji pegawai ini adalah gaji
tetangga aku yang bantu-bantu beresin kosan. Ini aku kasih 1.200.000. Jadi tugasnya tuh hanya nyapu sama ngepel aja di lorong. Jadi nggak masuk ke tiap kamar anak kos. Langsung kita checklist. Iya, dan terakhir adalah dana darurat atau biaya tak terduga. Biasanya aku dihitung dulu semuanya. Nanti sisanya baru aku masukkan ke biaya tak terduga ini. Nah, ini ada 1 jepit, berarti 1 juta, ditambah ini ada 6 lembar 50-an, jadi 300.000. Jadi total biaya tak terduga untuk bulan ini, untuk bulan Oktober adalah 1.300.000 rupiah. Biasanya dana darurat ini aku pakai untuk keundangan atau nengok yang sakit, atau ada tamu, dan lain-lain. Pokoknya alhamdulillah kepake banget. Nah, teman-teman, selesai sudah aku budgeting untuk bulan ini, bulan Oktober. Semuanya sudah terisi. Mulai dari jatah orang tua atau mertua, kemudian sodako, uang jajan anak, listrik, air, dan wifi, belanja bulanan, ini untuk belanja mingguan, untuk gas dan beras, ini udah juga. Selanjutnya untuk transport, kemudian jatah aku, jatah mama. Selanjutnya ada uang pulsa, ada bensin dan uang saku untuk papa. Kemudian ada uang sampah, dan terakhir gaji pegawai, ini juga udah selesai. Dan sisanya aku masukkan ke dalam biaya tak terduga. Nah, itu aja teman-teman pos-pos yang ada di budget aku untuk bulan Oktober, dan sama ya dari sebulan sebelumnya juga sama, jadi tinggal checklist aja. Selesai sudah customing aku untuk bulan Oktober ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nemenin aku customing untuk budget bulan Oktober. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.